Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ning Rahayu dengan NIM 2230511031. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi harga rumah menggunakan algoritma random forest regression dalam bidang machine learning. Langsung saja ke bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang kedua, bab 2 studi pustaka. Dan yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang penelitian ini yaitu akibat adanya ketidakpastian harga properti dan banyaknya faktor yang mempengaruhi nilai rumah menimbulkan tantangan besar dalam perencanaan pembelian rumah secara rasional. Sehingga dibutuhkan metode prediksi yang akurat dan adaptif menggunakan machine learning. Nah, pada penelitian ini mengusulkan algoritma random forest regression untuk solusinya, yaitu menggunakan data terkini di Indonesia untuk membangun model prediksi harga rumah yang lebih akurat, efisien, dan interpretatif, guna membantu pengambilan keputusan di sektor properti. Identifikasi masalah. Yang pertama, tantangan prediksi harga rumah. Prediksi harga rumah menjadi tantangan karena mempengaruhi banyak faktor seperti lokasi, luas bangunan, jumlah kamar, dan akses terhadap fasilitas umum. Sementara metode konvensional seperti regresi linear sering kurang akurat dalam menghadapi data kompleks dan non-linear. Kemudian, untuk identifikasi masalah yang kedua, itu ada kebutuhan pendekatan yang lebih adaptif, di mana banyak model prediksi belum disesuaikan dengan karakteristik pasar properti Indonesia yang memiliki faktor sosial dan geografis yang khas, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan akurat seperti random forest regression yang mampu mengelola data kompleks, mengurangi overfitting, dan mendeteksi variabel penting. Kemudian, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana membangun model prediksi harga rumah yang akurat menggunakan random forest regression. Yang kedua, apakah metode ini lebih baik dibandingkan metode lainnya, yaitu metode konvensional. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk membangun model prediksi harga rumah yang akurat dan andal dengan menggunakan algoritma random forest regression pada data properti. Kemudian yang kedua, mengevaluasi performa algoritma random forest regression dalam memprediksi harga rumah serta membandingkannya dengan metode konvensional seperti regresi linear. Untuk studi pustakanya, yang pertama untuk kajian keislaman, di mana prinsip keadilan dalam Islam menuntut transaksi yang jujur dan transparan, sehingga pengguna algoritma random forest regression dapat membantu memberikan estimasi harga rumah yang lebih objektif dan adil. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti machine learning sejalan dengan ajaran Islam selama tidak melanggar syariat karena dianggap sebagai ikhtiar positif untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, machine learning. ML adalah cabang AI atau Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer belajar otomatis dari data tanpa perlu diprogram berulang kali, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang semakin akurat seiring waktu. Kemudian untuk algoritma random forest, yaitu merupakan teknik ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan dari metode chart untuk menangani data non-linear, di mana setiap pohon dibentuk dengan pemilihan fitur secara acak agar mengurangi error dan meningkatkan akurasi. Kemudian klasifikasi pada machine learning. Klasifikasi dalam machine learning adalah proses membangun model untuk membedakan kelas data agar dapat memprediksi kategori objek yang belum diketahui. Selanjutnya, business understanding, yaitu tahap awal dalam analisis data untuk mengembangkan atau pengembangan model machine learning yang berfokus pada pemahaman konteks masalah bisnis atau penelitian. Kemudian ada data understanding, yaitu seleksi atribut dilakukan dengan mengidentifikasi setiap atribut dalam dataset, kemudian penyaringan atribut yang tidak relevan atau kurang berpengaruh terhadap pembentukan model. Selanjutnya ada processing data, yang merupakan tahap merapikan data tidak terstruktur menjadi terstruktur agar mudah dipahami dan diolah, mencakup metode seperti data cleaning, integration, selection, dan transformation. Selanjutnya ada modeling, yang dimana pada tahap ini dibangun model prediksi harga rumah yang menggunakan algoritma machine learning yang diuji dan dibandingkan performanya berdasarkan akurasi dan kesesuaian hasil prediksi. Selanjutnya ada evaluasi model, yang merupakan salah satu cara menilai kemampuan model machine learning
yaitu dengan melalui evaluasi model yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti CIPP yang menilai konteks hingga hasil. Kemudian ada deployment, di mana deployment adalah proses mengimplementasikan model machine learning ke lingkungan produksi agar dapat digunakan secara nyata oleh pengguna. Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saiful dan kawan-kawan pada tahun 2021, yang dimana menggunakan algoritma linear regression untuk memprediksi harga rumah berdasarkan data global, namun penelitian ini dinilai kurang relevan dengan konteks pasar Indonesia dan menghasilkan akurasi yang tidak optimal, di mana kekurangan dari penelitian ini terletak pada tidak dipertimbangkannya faktor lokal yang penting dalam menentukan harga properti di Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Al-Mahdi dan Mega Pradnya pada tahun 2024, di mana mereka meneliti prediksi harga rumah di Indonesia menggunakan support vector regression atau SVR dengan data dari rumah 123.com. Tetapi hanya fokus pada satu algoritma tanpa diperbandingkan metode lain. Penelitian ini juga belum membahas interpretabilitas model, memiliki keterbatasan data dari satu sumber, serta belum memanfaatkan fitur engineer dan optimasi hyperparameter secara maksimal. Selanjutnya ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan algoritma random forest regression untuk memprediksi harga rumah. Model evaluasi menggunakan metrik RMSE atau MAE dan R-2 atau RR, serta dilakukan interpretasi fitur importance untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi harga rumah di Indonesia. Terdapat beberapa proses, yaitu pengumpulan data, business understanding, data collection, data understanding, data pre-processing, feature engineer, splitting data, model development, model evaluation, dan interpretasi hasil. Teknik pengumpulan data ini dikumpulkan melalui web scraping dan pengunduhan dataset publik dari situs seperti Kaggle, Rumah 123, Lamudi, dan Wastu Properti yang menyediakan informasi pasar properti di Indonesia. Data yang diperoleh mencakup berbagai atribut properti dan disimpan dalam format CSV untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Perangkat penelitian, perangkat keras. Perangkat penelitian ini menggunakan laptop atau PC dengan spesifikasi minimal RAM 8GB, prosesor Intel E-Core 5 generasi ke-8 atau setara, serta storage SSD 256GB. Spesifikasi ini dipilih agar proses pengolahan data dan pelatihan model machine learning dapat berjalan lancar dan efisien. Selanjutnya ada perangkat lunak. Untuk perangkat lunak ini menggunakan sistem Windows, Linux, atau macOS dengan bahasa pemrograman Python serta library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Skitlearn untuk analisis data dan pemodelan machine learning. Kemudian untuk data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui web scraping langsung dari berbagai situs properti. Lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara daring dengan fokus pada data properti perumahan di Indonesia, mencakup harga rumah, karakteristik fisik, lokasi, dan faktor penunjang lainnya. Kemudian waktu dan rencana kegiatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama Juli 2025 hingga Agustus dan dibagi ke dalam 4 minggu mulai dari kajian literatur hingga penyusunan laporan akhir. Setiap minggu difokuskan pada tahapan berbeda mulai dari studi pustaka, pengumpulan data, preprocessing, dan pembangunan model hingga evaluasi, interpretasi, dan penulisan laporan skripsi. Adapun rincian waktu dan rencana kegiatan yang saya cantumkan pada tabel berikut, di mana pada minggu pertama yaitu kegiatan kajian keislaman dan studi pusaka, minggu pertama dan minggu kedua itu pengumpulan data, data understanding, dan eksplorasi data. Kemudian minggu kedua dan ketiga itu data pre-processing, feature engineer, dan pembangunan model. Dan untuk minggu ketiga dan keempat yaitu evaluasi model, visualisasi hasil, interpretasi, dan penyusunan laporan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Apabila terdapat beberapa kesalahan atau kurang jelas, mungkin bisa Anda tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.